jamaah sekalian rahimakumullah, lalu kemudian ada satu hadis yang disampaikan oleh Sofwan bin Assal. Ya, Sofwan bin Assal. Qala Yahudiyun li sahibihi idhab bina ila hadzal nabi fa'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asalahu an tis'i ayatin bayyinat. Fadzakara al-hadis ila qawlihi fataqabbala yadahu wa rijlahu qala nashhadu annaka nabiyyu rawahu Tirmizi wa ghairuhu bi asnadin sahihah. Ibadallah, ini hadisnya hadis sahih. Ya, ceritanya ini hadisnya panjang. Ya, cuman disingkat oleh Imam Nawawi karena keterbatasan. Ya, ada pengulangan-pengulangan. Ya, yang penting kita ambil poin pentingnya saja dari ringkasan yang disampaikan. Ya, jadi dalam hadis yang disingkat oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada seorang Yahudi berkata sama temannya. Ini orang Yahudi. Ya, bukan orang Islam, orang Yahudi. Yuk kita datang temuin Nabi Muhammad. Ya, ini kata orang Yahudi. Ya, akhirnya kata temannya, ayo kita datangin itu yang namanya Nabi Muhammad. Ya, dengar-dengar dia ngaku sebagai nabi. Ya, namanya orang Yahudi kan belum masuk Islam dia. Akhirnya ini berdua datang temuin Nabi. Fa'tiya Rasulullah fasa'alahu antis'i ayatin bayinat. Ya, akhirnya ini dia orang Yahudi ngetes Nabi dengan berbagai macam pertanyaan. Ya, pertanyaannya ini kata Imam Nawawi ada 9 pertanyaan. Ya, nah, pertanyaan ini ya ada informasinya di kitabnya orang Yahudi. Kitab apa itu namanya, Pak? Taurat. Ya, karena Yahudi juga punya kitab Taurat yang juga Allah turunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, karena firman Allah kan gak cuma Quran, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Nah, Taurat ini kitab yang diturunkan kepada Nabiullah Musa yang merupakan pegangan orang-orang Yahudi. Sama-sama firman Allah. Isinya tentu pasti benar karena itu firman Allah. Ya, 9 informasi yang ada di dalam kitab Taurat ditanya sama Nabi Muhammad. Ngetes. Ya, kan ada orang yang nanya ngetes, Pak, ya. Ya, jangankan orang Yahudi, jemaah kita juga kan ada mau ngetes ustadznya bisa kan ya, padahal dia udah tahu jawabannya. Iya, ngetes. Ya, Nabi dites sama pertanyaan nggak tanggung-tanggung, nggak 1, nggak 2, 9. Ya, makanya kalau ada jemaah kita kalau ngaji nanyanya banyak amat, ada 9 lah, jangan-jangan ngetes itu. Ya, 9 dia nanya. Ya, jawabannya ada di dalam kitab Taurat. Ya, singkat cerita Rasulullah jawab 9-9-nya. Jawabannya sama persis dengan jawaban yang ada di dalam kitab Taurat. Ya, sebab Rasulullah sama-sama Rasulullah, sama-sama utusan Allah. Ya, jadi sama informasinya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ini yang ngetes 2 orang Yahudi. Faqabbala yadahu. Tangan Nabi diambil, Pak. Dicium itu dia punya tangan sallallahu alaihi wasallam. Enggak tanggung-tanggung, bukan cuma tangannya Nabi yang dicium, warijlahu, kakinya Nabi juga dicium sama orang Yahudi tersebut. Lalu kemudian ini orang Yahudi berkata, waqala nashhadu annaka nabi. Kalau gitu saksikan wahai Muhammad, aku bersaksi kalau engkau adalah betul-betul seorang nabi. Engkau betul-betul utusan Allah. Sebab kalau bukan nabi nggak bakalan dapat ini jawabannya. Pertanyaannya susah-susah, Pak. Ya, ada 9. Apa aja? Ya silakan Bapak buka kitab Taurat, ada 9 pertanyaan itu. Ya, maka jawaban itulah lalu kemudian menjadikan orang Yahudi ini masuk Islam. Sebelumnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu mencium tangannya Rasulullah dan mencium kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kata para ulama diperbolehkan. Ya, ini perhatikan informasinya, Pak. Jawaz takbil yadi Rasulillah
Jawas takbil yadin au rijlin may yazunnu bihi muttaqi wassalah. Boleh bagi seseorang mencium tangan, bahkan mencium kaki orang yang diduga orang tersebut adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum lama kan rame video viral Habib Bahar kakinya dicium sama salah satu jamaahnya. Dapat nggak videonya, Pak? Dapat nggak videonya? Orang ramai, Habib Bahar dicium kakinya, disembah. Itu bukan nyembah, itu menghormati. Penghormatan itu bukan penyembahan. Boleh nggak cium kaki? Boleh cium kaki. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Yahudi cium kakinya Rasulullah sebelum dia masuk Islam, sebelum dia mengucapkan syahadat. Kalau cium kaki itu tidak boleh, pastilah Rasulullah melarang orang yang melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah tidak melarang, dicium tangannya, dicium kakinya. Ini menunjukkan bahwa mencium tangan, mencium kaki itu diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Ya, siapapun orang yang kita anggap dia orang soleh, yang kita anggap dia orang yang bertakwa kepada Allah, dia waliullah, dia kekasih Allah, ya mudah-mudahan dengan penghormatan yang kita berikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, Allah pun berkenan untuk mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Ini di dalam informasi fikihnya termuat di dalam hadis nomor 889. Ya, jadi kalau jamaah masih penasaran mana sih dalilnya, nanti buka kitabnya, cari hadis nomor 889. Hadisnya sahih, bukan hadis dhaif, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi tentang kebolehan mencium tangan para ulama, bahkan mencium kaki pun itu diperbolehkan.